freeintromusic.com layout track. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran dari rumah. Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 2 bersama saya Ibu Muniroh SPDI. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan berdoa tersebut pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan, kelancaran, serta ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca surah-surah pendek dan diikuti dengan lagu Indonesia Raya. Adapun pembelajaran kita hari ini adalah pelajaran kedua, tema ketika bumi berhenti berputar dan subtema makna hari akhir. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari rukun iman. Masih ingatkah anak-anak rukun iman itu ada berapa? Ya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Adapun pembelajaran kita untuk hari ini adalah rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah 3.3 memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat mengetahui makna hari akhir, meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Adapun mekanisme pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan diskusi kelompok. Nanti anak-anak ibu semuanya akan ibu bagi dalam 5 kelompok dan akan ibu berikan tugas setiap kelompoknya. Hari akhir. Apakah hari akhir itu? Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di alam dunia atau disebut juga kiamat. Hari akhir diawali dengan diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua. Maka terjadilah hari akhir, di mana pada saat itu sangat menakutkan. Semua manusia hanya memikirkan dirinya sendiri dan semua manusia akan mati. Gambaran hari kiamat terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah bulu yang dihambur-hamburkan. Kehidupan di dunia bersifat sementara, sedangkan kehidupan di akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia. Namun,
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iman kepada hari akhir artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang suatu hari di mana seluruh kehidupan itu berakhir. Mengimani artinya juga meyakini sepenuhnya adanya pembalasan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Hari akhir pasti akan datang, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan hari akhir itu datang. Untuk lebih jelasnya, marilah kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Hari kiamat. Besar sekali ya Bu kalau gunung dilihat dari sedekat ini. Ajmal percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin Bu gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Ajmal, ketika hari kiamat gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat? Apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab yaitu Yaumul Qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung berterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang meredup. Lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya Bu. Memang seram Ajmal, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Setelah Ananda memperhatikan materi pembelajaran dari Ibu dan menyaksikan video pembelajaran yang telah Ibu siapkan, Ibu akan memberikan tugas pada hari ini. Tugas kelompok kita untuk hari ini adalah 1. Jelaskan pengertian hari akhir menurut Quran Surah Al-Qari'ah. 2. Jelaskan keadaan setelah terjadinya hari akhir. Silahkan Ananda berdiskusi secara kelompok dan melaporkan hasil diskusinya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah hari akhir disebut dengan hari kiamat
karena pada hari itu merupakan hari berakhirnya kehidupan di dunia. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup. Semuanya binasa, dan yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir dengan rajin beribadah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Tetap semangat belajar, semangat berdoa, dan semangat beribadah. Dan jangan lupa jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi